tema kita kali ini mungkin juga berguna nih untuk teman-teman pasien ya di suatu rumah sakit Iya. atau yang mungkin sudah divonis dengan penyakit tertentu. Kita doakan semoga cepat sembuh ya. Tapi ternyata ada loh Mitra Kota perlindungan untuk kita ketika menjadi seorang pasien. Iya, Jesse. Di dalam amanah undang-undang ya, banyak undang-undang yang justru bisa mengakomodir apa yang diharapkan oleh si pasien secara tidak langsung. Baik itu undang-undang perlindungan konsumen, baik ada undang-undang praktik kedokteran, kemudian ada undang-undang tentang rumah sakit, ya. Undang-undang 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, dan juga ada undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Tahun lalu kita sudah, minggu lalu kita sudah bahas itu Ya. di judul yang perlindungan hukum rumah sakit ya. Ya. Oke. Banyak undang-undang selain itu saja. Ada lagi yang bisa mengakomodir ya. Misalkan bisa saja kita menganggap bahwasanya pelayanan tidak baik dari salah satu rumah sakit itu bisa masuk kepada perlindungan konsumen. Artinya di dalam undang-undang perlindungan konsumen memberikan kesempatan kepada pasien ya, kepada konsumen untuk melakukan upaya hukum bagi dirinya untuk memperjuangkan hak-haknya apabila mereka atau si pasien merasa dirugikan. Ya, dirugikan akibat dari pelayanan kah, atau justru dirugikan akibat dari tindakan medis yang tidak profesional, atau justru bisa mengakibatkan merugi secara fisik kah, ya, apakah salah tindakan medis, ya, salah operasi kah, atau apa yang mengakibatkan justru lebih parah, dan itu bisa termasuk bagian dari perlindungan konsumen. Dan di dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 juga mengakomodir itu tentang kesehatannya, dan juga pas di dalam Undang-Undang 44 tahun 2009 tentang rumah sakit juga bisa mengakomodir itu. Berarti kan ini perlindungan konsumen, perlindungan pasien, perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan jasa-jasa pelayanan terhadap rumah sakit, itu memberikan peluang yang besar bagi mereka. Nah, ini rumah sakit hati-hati. Kenapa toh? Harus hati-hati karena banyak dasar-dasar hukum untuk melindungi pasien. Iya. Jadi tidak hanya hukum pasien, hukum konsumen pun juga masuk untuk perlindungan pada si pasien ini ya. Iya, di dalam kitab undang-undang hukum pidana pun mengatur tentang kelalaian. Misalkan seorang dokter melakukan kelalaian dalam melakukan tindakan medis, ya, lalu muncullah kecacatan dari tindakan medisnya, atau muncul akibat kematian. Ketika tidak terakomodir di dalam undang-undang kesehatan dan undang-undang rumah sakit, di dalam KUHP mengakomodir itu bagi perlindungan konsumen, bagi perlindungan si pasien. Banyak berarti bisa ya? Masuk itu ke sana. Oh gitu. Apalagi ini sudah dikonsulkan kepada pengacara. Banyak aja jalannya supaya untuk menjerat di rumah sakit kah, atau dokter kah, atau siapa saja yang melakukan upaya untuk pemberian pelayanan terhadap pasien. Baru masuk saja rumah sakit, lalu pelayanan tidak baik. Bisa saja kalau dia merasa dirugikan. Di pasal 58 Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009, masyarakat bisa menuntut ganti rugi. Itu bisa dilihat. Banyak lagi program-program pemerintah mungkin yang tidak sejalan dengan program rumah sakit. Misal, salah satu rumah sakit tidak mengakomodir BPJS, pasien-pasien BPJS. Kan ada rumah sakit yang tidak menerima layanan BPJS. Padahal itu kan program pemerintah pusat. Pemerintah pusat kok diam tentang ini? Harusnya didukung toh oleh rumah sakit. Wajib hukumnya. Betul. Karena regulasi dasar hukumnya jelas. Setiap rumah sakit memberikan pelayanan BPJS. Pasien yang direkapitulasi berdasarkan BPJS itu adalah masyarakat Indonesia. Itu program pemerintah untuk memberikan bantuan-bantuan, pelayanan kesehatan, berikan kemudahan, berikan pelayanan gratis kepada masyarakat. Ya, kepada masyarakat, itu program pemerintah. Didukung oleh rumah sakit. Kenapa rumah sakit? Ya, rumah sakit ini salah satu tempat untuk jasa pemberian pelayanan kesehatan. Untuk jasa rawat inap, rawat jalan, dan IGD, instalasi gawat darurat. Gitu. Kalau hanya rumah sakit pemerintah saja terbatas. Ya, Jesse tadi jelaskan tentang rumah sakit, fasilitas-fasilitasnya. Ada rumah sakit Bayangkara, rumah sakit umum, tentang berapa tempat tidur bagi pasien begitu kan. Kalau kita lihat itu membludak jumlah pasiennya, untuk 1 juta masyarakat Riau saja. Rumah sakit swasta juga harus berperan ya. Iya, 1 juta saja di antara seluruh kabupaten kota provinsi Riau ini sakit. Di mana mereka tidur? Di mana mereka ditempatkan? Betul. Nah, itu tugas. Jadi orientasi tidak hanya mendapatkan profit,
Betul, rumah sakit mungkin salah satunya itu. Tapi orientasinya tidak boleh itu, Jesse. Sama advokat, tidak orientasinya harus duit saja. Begitu. Jurnalis begitu juga. Lebih banyak kepentingan si pembaca toh. Untuk dapat informasi. Daripada dia harus mendapatkan honor dari kantornya. Begitu. Nah, itulah sumbangsi-sumbangsi itu yang diberikan. Cuma penyeimbangnya ini apakah sejalan atau tidak. Antara harapan masyarakat dan apa yang dicita-citakan oleh pemerintah. Ketika pemerintah memiliki cita-cita seperti ini terhadap masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan maksimal total tanpa ada cacat sedikit pun. Tapi kalau tidak diimbangi oleh rumah sakit, tidak diimbangi dengan profesionalitas dokter, mau ngapa kita? Jadi sekarang masyarakat mau ke rumah sakit, dia sudah dihantui oleh bagus nggak pelayanannya, mantap nggak, tidak gitu kan pelayanannya. Gitu. Sampai di sana dia dicuekin, hal yang biasa bagi masyarakat. Kenapa? Karena dia dapat pelayanan gratis. Sebenarnya bisa melakukan tuntutan hukum ketika pelayanan tidak profesional. Itu jelas dasar-dasar hukumnya. Itu perlindungan bagi pasien. Laporkan. Termasuk salah satu bisa saja menelantarkan pasien itu kan di instalasi gawat darurat. Kalau di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana kelalaian mengakibatkan dia mati cacat, atau di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 di pasal 190 tentang ketentuan pidananya, si pasien ditelantarkan lalu mengakibatkan cacat dan mati, si pasien dapat perlindungan hukum. Ya, kalau cacat ini kita baca di pasal 190 ini ya, di dalam Undang-Undang Kesehatan ini. Siap, Bang. Kalau di dalam pasal 190, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 2 dan pasal 85 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Nah itu. Lalu di ayat 2-nya di pasal 190 Undang-Undang 36 tahun 2009 dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang tadi ya yang saya jelaskan mengakibatkan terjadinya kecacatan, kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan atau tenaga kesehatan tersebut dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Bayangkan. Kalau di instalasi gawat darurat ditelantarkan, mengakibatkan si pasien itu cacat atau kematian. Ancamannya 10 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah. Tidak si dokter saja. Pimpinan rumah sakit. Ini bagi pimpinan rumah sakit harus diberikan pemahaman tentang ini. Artinya apa? Ketika dia tahu tentang ada dasar hukum ini, dia harus memberikan pelayanan profesional, dia harus sering memberikan pemahaman-pemahaman, memberikan terus kepada staf anggota dokter yang ada di dalam struktur ataupun tenaga kerja yang ada di dalam rumah sakit itu, berikan pemahaman-pemahaman ini tiap minggu atau setiap hari, setiap briefing, setiap melakukan rapat terbatas dan rapat-rapat penuh seluruh masyarakat, seluruh pasiennya, seluruh tenaga kerjanya maksudnya, tenaga medisnya. Kalau tidak paham tentang ini, pimpinan menjadi ancaman terhadap dirinya ketika pelayanan kesehatan tidak baik. Instalasi gawat darurat itu ujung tombaknya rumah sakit ketika untuk mendapatkan pelayanan itu. Di situ diuji itu. Kita lihat itu, kalau coba mau diawasin 1 hari duduk saja penuh di salah satu rumah sakit, tapi di dalam instalasi gawat darurat. Salahnya kita tidak boleh duduk di situ. Kalau hal yang tidak boleh berkepentingan tidak boleh duduk di situ kan. Benar. Tapi kalau kita mau mengamati, sigap enggak? Saya pernah juga salah satu rumah sakit, bukan kaleng-kaleng rumah sakit ini. Saya datang jam 2 malam. Memopo anak saya sedang panas tinggi 39,8. Oke. 2 lagi udah 40, Jess. Siapa yang nggak takut orang tua terhadap anak? Pasti. Saya bawa jam 2 malam. Rumah sakit besar. Di Pekanbaru nih? Pekanbaru, memiliki nama baik. Jadi saya bawa anak saya gendong. Di jalan apa tuh? Nggak boleh dikasih tahu ya? Karena jelas. Oke. Saya bawa ke instalasi gawat darurat. Baik. Jam 2 malam saya popo. Anak saya menangis terus karena dia tahu ini dia sakit. Dia sedang sakit, dia sedang tak enak badan. Sampai di tempat tidur instalasi gawat darurat itu. Saya popo terus, saya diam. Saya melihat dokter, saya melihat suster, saya lihat yang pelayan medis pada saya itu menonton saya duduk. Dia sambil duduk melihat saya menggendong anak saya menangis. Enggak melakukan tindakan. Enggak ada melakukan tindakan apa-apa. Oh, alah.
Mungkin dia berharap saya harus tolong dokter bantu anak saya, mungkin itu kan. Dia tahu harus jemput bola, ada apa-apa, ada yang bisa saya bantu. Anak saya panas tinggi, baringkan gitu. Diam saja, saya bentak dulu, saya marahkan dulu, baru dia lakukan tindakan medis, baru dia memeriksa. Jam 2 malam. Oh, sedang tidak kondusif, jam istirahat, gitu kan. Tapi bagi tenaga medis, dokter dan atau siapa saja yang dipercayakan untuk tugas pada hari itu tidak mengenal malam. Tidak ada ini ya. Kalau tidak profesional, berhentikan itu siapa. Kalau saya mau jahat, mau saya viralkan, bahaya itu kan. Tapi itu kejadian sudah lama, belum heboh di medsos. Tapi mudah-mudahan sekarang lebih baik. Amin. Nah, image dari rumah sakit ini yang harus diketuk profesionalnya. Termasuk rumah sakit pemerintah. Itu, jadi berikan, dia istimewa, dia tamu. Si pasien ini membutuhkan, kalau dia tidak sakit, tidak mau ke rumah sakit. Ya segratis dong. Apapun pelayanan dan berobat, tidak akan mau ke rumah sakit. Namanya aja udah rumah sakit ya. Iya, jadi mentang-mentang gratis, sikit-sikit meminta pelayanan. Tidak, masyarakat itu. Dia lebih milih untuk diam di rumah. Tapi kalau sudah bawa ke rumah sakit, pasti saya ada. sudah berjalan ke rumah sakit, apalagi kalau udah numpang pakai oplet, angkutan kota, dia tidur di situ, baru membawa dia ke rumah sakit. Pasti itu udah sesuatu yang sangat-sangat dia butuh pertolongan ya. Jadi udah sampai di sana, berikan yang terbaik. Lalu gampang saja Jesse kalau mau memberikan pelayanan profesional itu. Apa tuh? Pulangkan pasien itu adalah keluarga kita. Saya begitu sama klien saya. Ketika klien saya berkonsultasi, saya pulangkan dia adalah bagian dari keluarga kita. Berarti harus memberikan pelayanan yang terbaik. Gitu. Bukan berharap gaji. Oke. Kan udah tahu nih gaji bulanan jelas. Mau baik dan tidak pelayanan, tetap gaji bulanan sekian. Jadi ya antara gaji dapat bulanan dengan profesional tidak profesional sama saja dapatnya. Ya bagus diam-diam saja. Kan mungkin itu anggapan. Nggak seperti itu. Jangan gitu dong ya. Iya, makanya kalau dari sekolah mau cita-citanya jadi perawat, dari sekolah itu dia cita-citanya tinggi untuk memberikan bantuan kepada pasien, masyarakat dan lainnya. Tapi kalau orientasinya duit, nggak usah sekolah kau. Ya, untuk apa kau berikan pelayanan seperti itu? Kalau kita himpun ini sekarang masyarakat tentang dia pernah ke rumah sakit, bagaimana pelayanan, anggaplah 100 orang jadikan sampel. 98 nggak ini. Tanya itu. Nggak puas. Puas. Bisa saja tuh. Mungkin ketidakpuasan juga terjadi pada Pak Rudi. Ini Bang Parlin sudah bergabung di line WhatsApp kita ya, 0822 8504 6975. Ketika pelayanan rumah sakit tidak baik, Bang Parlin, yang menggugat warga perorangan atau class action bisakah? Ya, jadi class action ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga. Selain dalam Undang-Undang Lingkungan ya. Artinya di dalam dasar hukum itu memuat bagi masyarakat yang merasa tidak puas. Merasa dikecewakan, merasa dirugikan, atau merasa dia ada yang ganjal, mengakibatkan kerugian, bisa lakukan gugatan perwakilan kelompok, seperti yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2002. Itu, atau class action, yang akrab disebut dengan class action. Tapi kalau hanya 10, 5, tidak usah gugat class action saja. Buat aja satu kuasa kepada seorang advokat atau dia wakilkan kepada seorang yang paham tentang ilmu hukum tentang acara persidangan. Tapi kalau sudah 80, 50, 60, gunakan class action itu atau perwakilan kelompok. Biar, kenapa? Karena class action ini adalah sebagai indikasinya adalah agar tidak ada putusan yang beragam terhadap sebuah objek permasalahan. Nah, kejadian yang serupa, kalau kerugian mungkin berbeda-beda, tapi kejadian yang serupa. Nah, misalnya gitu. Tapi untuk tadi disampaikan Pak Rudi, untuk pelayanan rumah sakit tidak baik ini bisa kita gugat dengan class action tadi ya, masuk kriterianya. Tapi syaratnya ada kerugian. Syaratnya ada kerugian. Kerugian itu kan bisa saja material dan imaterial. Betul. Masukkan saja gugatan perbuatan melawan hukum. Gitu. Nanti bisa diwakilkan itu melalui perwakilan kelompok. Dan itu pernah terjadi Bang di kalau sepengetahuan saya di Pekanbaru Riau belum ada tentang rumah sakit ya. Tapi kalau tentang lingkungan, ya, tentang kehutanan, akibat asap atau tentang pencemaran sungai dan lain-lain ada. Karena kita punya banyak organisasi ya NGO yang peduli tentang lingkungan seperti di Pekanbaru ini ya. Betul. Oke, baiklah. Ada Pak Rudi ya yang menanyakan ketika pelayanan rumah sakit yang nggak baik, bisakah warga kemudian menggugat perorangan atau class action? Tapi ternyata harus class action ya. Kalau banyak, ya jumlahnya itu ramai, ya
di atas 10 80. lah, atau bagusnya kan 50, 60 gitu, baru enak class action. Kalau perorangan ya gugat pribadi saja. Tapi gugat pribadi itu bisa juga ya? Bisa, Oh, bisa banget ya. Karena di dalam pasal 58 dalam Undang-Undang Kesehatan ya, maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen sekalipun, Undang-Undang Rumah Sakit, berhak kok kita untuk menuntut ganti rugi atas pelayanan yang tidak baik ya. Kemudian akibat dari pelayanannya, jasa tindakan medis dan lainnya itu dia merugikan dirinya dan lainnya, bisa lakukan itu. Kalau menimbulkan kecacatan lebih parah lagi, itu bisa yang seperti saya jelaskan, misalkan dia masuk ke dalam instalasi gawat darurat, tidak dapat tindakan medis yang optimal, atau ditelantarkan begitu saja mengakibatkan cacat atau mengakibatkan kematian, bisa diberikan sanksi ancaman pidana kurungan ya, penjara 10 tahun dan atau denda 1 miliar. Oh, tapi kan kalau misalnya cacat kan mungkin bisa terlihat karena memang si pasiennya masih ada dan bisa diidentifikasi. Iya. Tapi kalau yang meninggal gimana Bang? Kan Yang udah meninggal, di liang kubur gitu. Betul. Jadi saya skripsi saya penelitiannya tentang medical malpraktik. Oh, oke. Objek perkaranya di Pati, Jawa Tengah. Jauh ya. Ya, terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati. Oke. Si dokter diancam pidana. Karena Dipidana akibat dari si pasien dibawa oleh keluarganya berobat dari salah satu rumah sakit, kemudian hanya sakit panas biasa saja, tiba-tiba pas hanya hitungan 1 hari meninggal, astaga. mati. Kenapa? Dari hasil perkara yang saya teliti, yang saya lihat itu dicekokin kopi, dikasih obat lalu diminumin kopi, lalu ada indikasi masukkan obat-obat lain. Oh, alah. Nah, akibat dari kesalahan, kelalaian si dokter, medical malpraktik si dokter dipidana penjara 2 tahun lebih. Kan bisa saja indikatornya dari hanya penyakit biasa kan. Iya. Saya pernah membawa emak saya sekira pukul 4 dini hari itu. Ya, mohon maaf nih bahasa kampung itu sakit mencret cuma dia dehidrasi mungkin kan. Emak saya kalau udah minta tolong pada saya itu kan berarti tanda udah penting. Nah, jadi akhirnya saya bawa salah satu rumah sakit. Lalu saya sampai di rumah sakit, di IGD dilakukan diagnosa memang benar penyakit diare itu, mencret itu kan. Lalu saya pergi ke kasir dengan kartu asuransi ini, ya swasta waktu itu bukan BPJS, karena waktu itu belum ada BPJS. Bisa, dicek atas nama ibu ini bisa. Oke, berarti gratis ya dok? Berarti gratis ya bu, begitu ya? Dengan pelayanan, iya dengan kelas kamar ini. Karena harga kamar sekian, berarti kelas kamar ini. Oke, baik. Sampailah 3 hari baru pulang. Pas saya mau ke kasir, saya diperintahkan ke kasir karena saya sudah membawa kwitansi. Loh, kok bayar gitu? Nominalnya cukup besar. Oh, padahal kan tadi awal perjanjiannya gratis. Gitu kan. Lalu saya lihat, loh kok banyak ini obat-obat di dalam inform concernnya kan. Kan saya minta inform concern. Kalau kita pasien harus mintakan informasi terkait dengan tindakan-tindakan medis, obat-obat dan biaya-biaya, itu hak hak kita dan kewajiban rumah sakit untuk memberikan. Oke, jadi itu harus sampai ke sana. Mitra kota yang mungkin ada beberapa yang belum tahu ya, hak kita itu ternyata juga bisa loh untuk meminta si inform consent itu. Wajib Jesse, rumah sakit wajib memberikan, tidak boleh ditunda-tunda. Bila perlu setiap hari direkapitulasi apa saja yang dilakukan tindakan medis, apa saja biaya-biayanya, apa saja obat-obatnya. Dan akan melakukan tindakan apa gitu kan. Akhirnya ada biaya besar. Ini kembali ke cerita mak saya tadi. Baik. Saya tanyakan, kok sampai ada biaya besar? Kan dari awal kita sepakat. Lalu? Ini asuransi dan tidak ada permasalahan gitu kan. Pak, tidak bisa diklaim karena asuransi tidak bisa mengklaim penyakit ibu. Loh, dari awal sudah oke loh, saya bilang. Kok nggak ada tahu gitu ya? Tahu. Untuk diarenya oke lah Pak. Tapi ada penyakit-penyakit lain yang dilakukan tindakan medis oleh si dokter, ini yang tidak bisa diklaim oleh rumah sakit, tidak bisa diklaim oleh asuransi. Sakit apa mak saya selain diare? Saya bilang. Ada asam urat Pak. Kemudian ada penyakit ini, penyakit itu dan lainnya. Saya bisa ketemu sama dokter? Dokter yang melakukan tindakan medis, yang menangani ibu saya? Ini si dokter paham undang-undang kesehatan enggak? Si dokter tahu enggak undang-undang rumah sakit? Tidak. Saya bilang. Perlu dikasih edukasi nih saya bilang.
Karena saya sudah kecewa waktu itu. Karena berjam-jam, dari jam 9 pagi sudah dikabarin untuk membayar, jam 9 malam lah baru selesai masalah itu. Wow, 12 Saya ngurus jam? sendiri. Oke. Saya mengurusnya sendiri. Itu ngapain aja? Ya, setelah saya ancam, akan saya laporkan ini ke kode etik, pelanggaran kode etik, dan akan saya laporkan ke Polda Riau, baru dia mau menyelesaikan masalah itu. Dokter, saya bilang, mau ketemu tak bisa. Oke, melalui telepon. Mana si telepon? Siapa yang bertanggung jawab pada hari ini terhadap supervisornya? Mana pimpinan rumah sakitnya? Karena saya akan menjerat pimpinan rumah sakit karena telah menempatkan seorang dokter yang salah. Dokter, mak saya sakit apa? Kan di hari awalnya. Oh, akhirnya abang punya kesempatan untuk ngomong Iya, sama si melalui dokter. telepon. Melalui telepon tapi Melalui ya. telepon. Oke. Sakit apa? Ada ini Pak, ada diare dan lain-lainnya begitu. Ada diare, ada asam urat, kemudian ada kolesterol dan lain-lainnya, kan begitu. Dokter, paham tak undang-undang kesehatan? Dokter harus memberikan tahu kepada si pasien dulu atau kepada keluarga. Karena yang bertanggung jawab untuk mendaftarkan, memasukkan itu di dalam registrasi, saya bertanggung jawab. Terhadap si pasien, ibu saya, emak saya. Harus menyampaikan akan melakukan tindakan medis ini, akan menyampaikan ini akan diberikan obat ini. Gitu. Apa kata si dokter? Bapak sayang sama mak bapak. Ya, dokter sayang karena sayang saya bawa jam 4 subuh ke rumah sakit. Iya. Kalau sayang, bapak harusnya terima atau apa yang saya berikan, lakukan tindakan medis dan berikan pelayanan, berikan obat dan lain-lainnya. Bukan mengenai dokter, kalau sayang saya sama ibu saya, dokter ada tahu penyakit yang tidak dokter ketahui emak saya. Kalau memang dokter adalah seorang dokter hebat, saya bilang. Emak saya ada penyakit riwayat jantung. Kok nggak dokter obati sakit jantungnya, saya bilang. Kenapa asam urat dengan kolesterol saja? Ya. Dokter sudah melanggar undang-undang kesehatan. Juga sudah melanggar kode etik kedokteran. Dokter harus menyampaikan informasi tentang penyakit emak saya, lalu disampaikan kepada keluarga, dokter akan melakukan pengobatan ini, dokter akan melakukan tindakan medis ini, dan dokter akan melakukan ini. Dan inilah biayanya. Dokter harus sampaikan, kalau tidak saya akan laporkan ke Polda. Kalau tidak akan saya laporkan pelanggaran kode etik. Lalu? Saya bilang begitu. Dokternya? Saya nggak mau ini dokter, ini biaya besar, relatif besar. Saya berterima kasih tindakan yang dokter lakukan. Tapi mohon maaf, dokter bertentangan dengan undang-undang melakukan tindakan medis. Ditanya, Bapak kok tahu banyak tentang undang-undang? Dokter ini tidak semua yang tahu tentang undang-undang kesehatan dan tidak tahu semua tentang undang-undang rumah sakit. Karena saya dosen. Dosen 2 mata kuliah saya ajar tentang Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan, tentang Undang-Undang 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Saya dosen di salah satu kampus ini. Saya mengajar sejak tahun 2008 sampai sekarang. Terdiam si dokter. Kalau dokter tidak mau membantu masalah ini, untuk mohon maaf ya dokter, ini harus diselesaikan dengan baik. Kalau tidak saya akan laporkan. Karena dokter sudah medical malpraktik. Saya bilang gitu. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Minta tolong bantulah ini mengenai tindakan medis itu dianggap sebagai hanya sebatas tindakan salah. Tindakan salah itu tidak baik. Sampaikan ke keluarga. Nah, itu di dalam pasal 56 Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Pasien berhak atau keluarganya berhak menolak untuk tindakan medis. Setelah dijelaskan tentang penyakitnya, boleh menolak. Itu perlindungan pasiennya sampai di sana. Tapi kan kebanyakan rumah sakit malah nggak ngasih tahu, Bang. Harus dikasih tahu. Itu memang kode etik mereka untuk menyampaikan informasi, informed consent terhadap si pasien atau keluarganya. Tentang indikasi medis, tentang hasil diagnosa, dan akan melakukan pengobatan dan biaya-biaya lain-lainnya termasuk. Jadi dalam pasal 56 ini setiap orang berhak menerima atau menolak bagian dari seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. Ada pengecualian memang bagi penyakit-penyakit yang misalkan dia kalau tidak dilakukan tindakan harus tanpa izin dulu karena penyakit itu berdampak kepada penyebar luasan penyakitnya lebih banyak kepada orang yang terkena, misalkan virus COVID-19 kan gitu. Nah, inilah peran rumah sakit yang diawasi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah. Itu diatur dalam pasal 54. Itu bisa dilihat tentang bagaimana pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam pasal 54 itu, penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan non-diskriminatif. Dan penyelenggaraan
pelayanan kesehatan ini diawasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, masyarakat juga berhak untuk mengawasi. Tidak hanya sebatas masyarakat sebagai lembaga-lembaga pemantauan, masyarakat individu juga berhak. Kalau ada kejanggalan, laporkan. Luar biasa. Jangan segan-segan. Jangan segan-segan. Baik, ini ada satu case juga dari Bank Mesak ya, terkait dengan penggunaan fasilitas negara ya, BPJS Mandiri di salah satu vaskes di Jalan Puyung Mas. Boleh nggak sih kita sampaikan jalannya, nggak apa-apa lah ya. Jadi kejadian sekitar bulan April, si Bang Mesaknya cabut gigi bersama-sama dengan dokter gigi yang ada di sana. Namun setelah seminggu dicek kembali, si gigi yang dilakukan tindakan ini ternyata tidak tercabut alias tertinggal. Dan kebayang dong ya sakitnya kayak apa. Terus kalau kesentuh lidah sakit karena runcing. Jadi ada satu serpihan gigi yang tinggal nih di pencabutan giginya ini. Nah, tapi dari awal sih si Bang Mesak dia memperhatikan tenaga medisnya melakukan tindakan kurang baik, kayak buru-buru gitu pas pengerjaannya. Nah, di aplikasi JKN ini ada sih kotak pengaduan atau komplain, tapi kayaknya formalitas. Nggak ada evaluasi juga terhadap vaskes tersebut. Sampai dulu, bukan dulu ya, sampai Bang Mesak nih kecewa berat nih. Kayak pengen berhenti aja deh dari si program pemerintah yang satu ini, si BPJS Mandiri ini gitu ya. Gimana solusinya, Bang? Jadi memang berhenti atau enggak nih? Jangan ya. Tetap manfaatkan Oh, tetap ya. Langsung berhenti ya. Kalau karyawan di salah satu perusahaan itu kan wajib dipekerjakan. Dia mandiri, Bang. Berarti bayar sendiri dia. Nah, berarti kalau mandiri ya kalau ingin pelayanan yang lebih baik ya umumnya kan bisa mencari jasa-jasa asuransi yang lebih profesional. Yang namanya program pemerintah ada plus minus begitu ya. Tidak mesti harus dengan program jaminan kesehatan. Pelayanan rumah sakit saja masih ada hal-hal ganjil kan dalam memberikan pelayanan karena sudah tahu ini kalau pemerintah umumnya begitu, padahal kan tidak semua. Berarti berhenti aja lah ya. Dosa. nanti saya memprovokasi. Jadi ketika melakukan tindakan terhadap pencabutan gigi, ya mungkin bisa saja giginya sudah rapuh. Ya, sudah rapuh, sudah ya namanya pengaruh usia ketika dicabut mungkin ada tertinggal. Jadi tidak bisa hari itu diselesaikan. Pak, nanti setelah minum obat ini menghilangkan rasa sakit, datang lagi. Harus bertanggung jawab sampai selesai giginya dicabut itu, jangan disisa-sisakan sedikit. Nanti makan tuh cucu-cucu gerahamnya kan, otomatis kan akan berdampak buruk lagi. Betul. Jadi memang sampaikan itu harusnya. Kalau dia diam aja si dokter yang mencabutkan gigi itu, tidak ada, Pak nanti minggu depan datang lagi ya setelah minum obat ini, gitu. Kita hilang rasa sakitnya gitu. Tapi kalau dia bertanggung jawab, Pak sudah selesai ya, padahal masih ada tersisa sedikit, yaitu bekerja tidak profesional itu. Nah ini pengaduannya kita baiknya ke si vaskes yang dituju Bang Mesak tadi saat melakukan tindakan, atau ke BPJS atau ke gimana nih Bang? BPJS kan hanya memberikan jasa pelayanan jasa asuransinya. Jadi salah alamat kalau BPJS ya? Ke rumah sakit yang bersangkutan. Ke vaskesnya langsung. Kalau saya itu dari masuk rumah sakit, kan ada dari masuk. Kita ingat jam kita masuk jam berapa. Kalau saya ingin, walaupun ada, ini kecil kemungkinan akan muncul ada masalah, gitu kan. Saya bawa emak saya berobat mata, ya, untuk operasi katarak, gitu kan. Saya rekam dari saya mulai masuk. Jam sekian saya berangkat, saya foto, saya rumah sakit, duduk emak saya, ngambil nomor antrian, saya foto nomor antrian, kan terlihat tuh nomor antriannya berapa, rumah sakitnya apa, jamnya berapa, terlihat itu nomor antrian itu dicabut secara elektronik kan. Nah, dia duduk menunggu ambil sampai keluar ambil, walaupun kita yakin tidak ada masalah apa-apa. Tapi kalau ada masalah apa-apa itu bisa menjadi rekam, menjadi jejak histori untuk kita memperkarakan. Misal kita kan tidak tahu setelah pulang itu buta dua-duanya. Waduh, amit-amit deh. Untuk membuktikan kita, emak kita adalah keluarga kita atau siapa saja yang kita memang pernah berobat ke situ. Berobat di sana, bagaimana pembuktiannya? Rekam. Harus detail itu kita sebagai pasien ya. Ini dari pengacara pesan itu. Ketika nanti memperkarakan itu mudah, jelas historinya, gitu. Jadi Bang Mesak tadi kan dari masuk jam berapa, siapa nama dokternya, siapa yang mencabut jam berapa, pakai cabutnya tang atau menggunakan alat medis atau dengan menggunakan gerenda kan gitu. Aduh, mampus. Takutnya menggunakan gerenda lain itu. Berarti kan harus sampai ke sana itu. Jadi ini Bang Mesak ingin menjelaskan baiknya berarti langsung ke vaskes yang bersangkutan aja ya Bang. Betul. Sampaikan keluhan.
Perlindungan hukum pasien. Jadi setelah minggu lalu kita membahas perlindungan hukum rumah sakit. Nah, ternyata ini feedbacknya nih untuk pasien pun juga ada perlindungan hukum. Saya rasa di semua instansi ya Bang Parlin ya, baik swasta maupun pemerintah wajib ada rumah sakitnya perlindungan hukumnya. Ya, jadi tidak saja mengenai rumah sakit ada perlindungan hukumnya seperti yang kita jelaskan minggu lalu. Kemudian pasien juga pasti ada. Justru lebih banyak pasal-pasal yang di dalam undang-undang itu terkait dengan undang-undang kesehatan dan undang-undang rumah sakit ataupun apa saja perlindungan konsumen itu pro terhadap masyarakat, pro terhadap pasien. Haruslah ya. Nah ini yang penting ini adalah pengawasannya. Pengawasannya dari mana ya, pemerintah? Ya pemerintah agar rumah sakit profesional, ya, termasuk sampai ke klinik-klinik, sampai ke puskesmas pembantu, puskesmas pembantu. Itu kan jaringan-jaringan dari pemerintah, ya, sampai ke tingkat-tingkat desa sekalipun. Yes. Dan juga termasuk masyarakat harus mengawasi. Kita, jadi tidak mesti kita harus menjadi pasien dulu, tapi kalau ada orang merasa dirugikan akibat dari pelayanan kesehatan, bantu. Apa yang bisa kita bantu? Profesionalnya. Jadi sampaikan ini udah diskriminasi, ya, minta uang muka di dalam tindakan medis itu tak boleh, Jess. Haram itu dalam undang-undang kesehatan. Rumah sakit minta uang muka sebelum melakukan tindakan medis haram. Temukan itu, kalau ada laporkan, gugat, melanggar undang-undang kesehatan. Jelas tuh, saya siap dampingi kalau yang begitu. Buktikan. Makanya tadi dari nomor pasien, antri dan lain-lainnya, tindakan medisnya apa. Direkam semua pokoknya. Ada bukti-bukti itu. Sedetail mungkin. Pelanggaran kode etiknya dulu kita laporkan, nanti baru masukkan kepada gugatan. Begitu. Kemudian peran masyarakat ini kan sangat penting karena dia tahu langsung. Pemerintah kan tidak mungkin langsung tahu. Masyarakatlah yang melakukan pengawasan dan itu diberikan peluang yang seluas-luasnya kepada masyarakat atau pasien atau keluarganya untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan agar benar-benar bermutu rumah sakit ini, agar benar-benar profesional, agar benar-benar tidak diskriminasi. Tak boleh diskriminasi itu pelayanan kesehatan itu. Oh, jadi kalau kita sebagai masyarakat yang bukan pasien tapi mungkin punya saudara atau ada hubungannya lah dengan si pasien yang merasa dirugikan, kita boleh mengelapor. Boleh, karena kan di dalam undang-undang ini ya siapa saja itu berhak untuk mengawasi kan. Mengawasi. Jadi tetap saja prinsipalnya yang langsung untuk membuat laporan. Diakah mendampingi kan gitu, dia masyarakat, yuk biar saya dampingi. Buat laporan pelanggaran kode etik, menyampaikan kepada pimpinan rumah sakit terhadap pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter A, tenaga medis B, begitu kan. Sampaikan itu. Termasuk kita sampai kalau dalam undang-undang kesehatan termasuk ASI, air susu ibu itu harus menjadi prioritas di dalam pemberian si bayi untuk sampai ke sana. Pemerintah memperjuangkan bayi agar dia benar-benar memiliki masa depan cerah, cerdas dan mantap, kuat begitu. Nah, di dalam Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan mengakomodir itu. Jadi kalau ada rumah sakit yang menghalang-halangi program ASI, itu ada sanksi pidananya. Nah, itu bisa dilihat dalam pasal 200 dalam Undang-Undang 36 tahun 2009. Sanksi pidana saya bacakan ini. Siap, ya, ini supaya tahu ini. Boleh. Setiap orang atau orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian ASI ibu eksklusif sebagaimana dimaksud dalam pasal 128 dipidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Wah, ini kan orang, Pak, gitu kan. Bukan rumah sakit. Bagi saya bisa sangkupannya luas. Kenapa? Karena rumah sakit juga tempat persalinan, maternity bagi ibu-ibu yang mau melahirkan. Tidak sedikit yang kita jumpai bayi baru lahir langsung dicekokin susu formula oleh suster kah atau siapa saja yang bertugas pada hari itu. Harusnya diberikan langsung ASI. Undang-Undang 36 tahun 2009 mengakomodir itu. Di dalam pasal 128 saya bacakan ini, ya. Setiap bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif yang dilahirkan selama 6 bulan kecuali atas indikasi medis. Kecuali dia tak boleh ada indikasi medis sehingga ASI tak bisa diberikan. Nah, jadi selama pemberian ASI, pihak keluarga, pemerintah daerah dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus. Nah, di dalam pasal 129 juga dengan tegas menjawab, pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan ASI dari ibu, ya, secara eksklusif. Artinya apa? Pemerintah
mendukung dan berkewajiban untuk menetapkan kebijakan agar bayi yang baru lahir itu mendapatkan untuk mendapatkan ASI secara eksklusif, begitu. Nah, ini adalah sebagai upaya untuk bayi ke depan itu sehat, gitu ya. Ini kan ASI ini kan tidak bisa disangkal itu tentang kehebatan air susu ibu itu. Susu formula bukan tak hebat, tidak, tapi kan lebih baik ASI eksklusif. Betul. Kalau ada rumah sakit yang menghalang-halangi, nggak usah pakai ASI susu formula. Laporkan. Laporkan. Kenapa? Ini mohon maaf, ini bisa saja itu trik marketing. Bisa saja toh rumah sakit bekerja sama dengan produsen susu formula. Ketika bayi baru dimasukin susu formula, tidak ASI, dikasih ASI nggak mau. Kenapa? Karena dia sudah tahu nikmat pertamanya adalah susu formula. Secara psikologi kan gitu. Kenapa orang homoseksual? Karena nikmat seks pertamanya adalah dengan sesama jenis itu. Ditukar sama yang lain jenis, beda jenis, nggak mau. Kenapa? Nikmat pertamanya itu. Begitu. Jadi ASI, ketika diberikan pertama, dikasih susu formula agak dimuntah-muntahkan. Tapi kalau dari awalnya susu formula, secara otomatis si bayi akan minum susu formula terus. Karena dari awal sudah dicokokin itu. Sudah dicokokin itu. Iya. Rumah sakit dapat fee. Dapat hasil putaran-putaran keuangan bisnisnya melalui penjualan susu formula, tapi dia bertentangan dengan Undang-Undang 36 tahun 2009 yang ditetapkan dalam pasal 128 dan ada sanksi pidana di pasal 200 dalam Undang-Undang Kesehatan itu. Jadi jangan mau ya pasangan Anda. Harus bijak. Jadi makanya yang tahu kan siapa? Kita, keluarga kan. Si suami yang mendampingi, sang istri juga sudah saya pesankan, dokter, nanti ASI ya langsung setelah lahir, jangan susu formula dicekokin. Karena itu kan tidak disampaikan. Iya. Tidak disampaikan kadang. Kita yang mengingatkan. Itu foto bayi itu kalau melahirkan di rumah sakit kan dapat jatah foto itu. Dapat gratis foto. Benar. Di dalam boxnya itu. Kan ada nama, ukuran, berat, panjang ibu dan siapa, tanggal berapa lahirnya. Ada kolom khusus susunya, dia meminum susu formula ini. Gitu. Oh, gitu. Dipoto sebagai mungkin bisa saja ini trik marketing untuk melaporkan kepada produsen kalau si bayi ini sudah lahir pada ini sudah minum susu formula ini. Iya. Kan bahaya ini. Iya sih. Harus kritis, kita ketuk profesional. Jadi kita masyarakat juga ikut ya berperan. Harus berperan supaya kejahatan-kejahatan ini tidak terus berlangsung.